Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nufirianti, stambuk AD21 18077, kelas D dari kelompok 5. Di sini saya akan memaparkan materi melalui media pembelajaran untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah anatomi dan fisiologi manusia yang berjudul osmoregulasi dan termoregulasi pada manusia yang dibimbing oleh Ibu Raya Agni, SPD, MPD. Baik, langsung saja masuk pada pengertian osmoregulasi dan termoregulasi. Osmoregulasi merupakan mekanisme fisiologis yang berupaya untuk menjaga kondisi cairan tubuh dalam batas aman atau homeostasis. Kondisi cairan tubuh biasanya dikenali dengan osmolaritas atau tekanan osmotik suatu cairan. Kemudian pengertian dari termoregulasi itu merupakan salah satu hal penting dalam homeostasis. Termoregulasi adalah proses yang melibatkan mekanisme homeostatik yang mempertahankan suhu tubuh dalam kisaran normal, yang dicapai dengan mempertahankan keseimbangan antara panas yang dihasilkan dalam tubuh dan panas yang dikeluarkan. Kemudian masuk ke osmoregulasi pada manusia. Nah, di dalam tubuh manusia, osmoregulasi berlangsung pada sebuah mekanisme fisiologis yang berkaitan erat dengan sistem ekskresi. Nah, kemudian keterkaitan itu digambarkan dalam skema yang ada pada video ini. Keterangannya, jika tubuh kekurangan air, maka ADH akan meningkat dan volume urin sedikit atau penghematan air. Kemudian jika tubuh cukup air, maka ADH akan menurun dan volume air normal atau banyak atau air dikeluarkan. Berdasarkan skema yang ada di video ini, osmoregulasi pada manusia melibatkan 3 sistem sekaligus, yaitu sistem hormon, peredaran, dan ekskresi. ADH diperlukan dalam upaya penghematan air. Pada saat osmolaritas tinggi, peningkatan jumlah ADH di dalam darah sekitar ginjal akan merangsang tubulus distal ginjal untuk meningkatkan penyerapan air. Berarti pada saat itu tubuh dalam keadaan kekurangan cairan, bisa karena kelelahan, dehidrasi, dan lain-lain, sehingga volume urin yang dihasilkan sangat sedikit. Begitupun sebaliknya, ketika ADH dalam darah sekitar ginjal dalam jumlah normal, maka tidak ada yang merangsang ginjal untuk meningkatkan penyerapan air di tubulus distal. Berarti kondisi cairan dalam tubuh normal sehingga volume urin yang dihasilkan normal. Namun, jika ADH sangat sedikit atau tidak ada, maka tubulus distal akan mengurangi penyerapan air, bahkan cenderung menambahkan ke dalam urin, sehingga volume urin meningkat drastis. Jika kondisi ini berlangsung terus-menerus, maka bisa diindikasikan sebagai diabetes insipidus. Selanjutnya, termoregulasi pada manusia. Nah, termoregulasi adalah suatu pengatur fisiologis tubuh manusia mengenai keseimbangan produksi panas dan kehilangan panas, sehingga suhu tubuh dapat dipertahankan secara konstan. Keseimbangan suhu tubuh diregulasi oleh mekanisme fisiologis dan perilaku agar suhu tetap konstan dan berada dalam batasan normal. Manusia biasanya berada pada lingkungan yang suhunya lebih dingin daripada suhu tubuh mereka. Karena itu, manusia harus terus-menerus menghasilkan panas secara internal untuk mempertahankan suhu tubuhnya. Kemudian, anatomi sistem termoregulasi. Sistem termoregulasi dikendalikan oleh hipotalamus di otak yang berfungsi sebagai termostat tubuh. Pusat termoregulasi menerima masukan dari termoreseptor di hipotalamus itu sendiri yang berfungsi menjaga temperatur ketika darah melewati otak atau temperatur inti. Dan reseptor diikuti yang menjaga temperatur eksternal. Keduanya diperlukan oleh tubuh untuk melakukan penyesuaian. Dalam hipotalamus terdapat 2 pusat pengaturan suhu, yaitu regio posterior dan regio anterior. Yang pertama, regio posterior yang diaktifkan oleh suhu dingin dan kemudian memicu refleks-refleks yang memperantarai produksi panas dan konveksi panas. Kedua itu regio anterior,
yang diaktifkan oleh rasa hangat memicu refleks-refleks yang memperantarai pengurangan panas. Selanjutnya, fungsi sistem termoregulasi. Nah, berfungsi untuk menjaga keseimbangan energi panas yang masuk dan energi yang terbuang, sehingga mencapai temperatur yang mendekati konstan. Fungsi utama sistem termoregulasi yaitu berperan penting dalam homeostasis, di mana homeostasis merupakan upaya penyesuaian neuroendokrin dalam mempertahankan kestabilan fisiologi. Selanjutnya, mekanisme sistem termoregulasi. Hipotalamus mendeteksi perubahan kecil pada suhu tubuh. Jika sel saraf di hipotalamus anterior menjadi panas di luar batas titik pengaturan, maka impuls dikirimkan untuk menurunkan suhu tubuh. Kemudian, mekanisme penghilangan panas itu terdiri dari radiasi, konveksi, dan evaporasi. Radiasi merupakan transfer panas dari permukaan suatu objek ke permukaan objek lainnya tanpa kontak langsung antara keduanya. Kedua itu konveksi, merupakan transfer panas melalui udara. Ketika tubuh kehilangan panas melalui konduksi ke udara sekelilingnya yang lebih dingin, udara yang berkontak langsung dengan tubuh akan menjadi lebih hangat. Ketiga, evaporasi, merupakan penguapan air dari kulit yang dapat memfasilitasi perpindahan panas tubuh, misalnya berkeringat. Sekian pemaparan materi melalui media pembelajaran saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.